Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas apakah ada tanda-tanda di market kripto bisa recover gitu ya, apalagi dalam waktu dekat. Nah, kita akan coba lihat berita-berita terbaru dan mungkin beberapa matriks atau beberapa data yang akan kita show juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, karena mungkin video ini juga cukup penting, jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman bisa nonton video ini sampai habis juga gitu. Jadi biar dapat seluruh informasinya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan video ini. Dan kita coba lihat dulu update market crypto. Kita lihat hari ini market crypto naik 9%, cukup mengalami penguatan ya. Kemarin memang kita sempat drop, bahkan sempat ke 32 ribuan kalau nggak salah ya, 32 ribu dolar. Ini Bitcoin naik 8%, Ethereum naik 9%, Binance naik 8% dan lain-lain. Mungkin teman-teman banyak yang bilang, wah ini baru naik 9%, langsung bilang market crypto bisa recover. Sebenarnya enggak juga sih ya, kita bahas dulu data-datanya dan ya nanti kita coba analisa juga ya. Dan ya, coba kita lihat juga untuk koin top 100 koin ya, top 100 kripto. Kita lihat dari CoinGecko di sini. Kita lihat untuk top 100 koin ada Loopring, LRC ini mengalami penguatan sekitar 25%, cukup bagus. Ada Phantom naik 23%, Helium, OKB, ada Curve, Thorchain, VeChain dan lain-lain. Jadi rata-rata altcoins beberapa justru penguatan gitu ya, yang ada sentimen sedikit lah. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya untuk yang mengalami penurunan, kebanyakan sih hanya stablecoin. Bisa lihat USDP, USDT, stablecoin aja. Ada satu token namanya Leo token mengalami penurunan sekitar 3%. Dan kita coba lihat untuk crypto fear and greed index bagaimana. Untuk fear and greed index masih ya di level extreme fear lah gitu. Orang-orang masih takut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, nah ini ada Elon Musk ada tweet sesuatu nih tentang Dogecoin. Kalau teman-teman perhatikan tweetnya, I will eat a happy meal on TV if McDonald's accept Dogecoin. Intinya dia bakal makan happy meal kalau misalnya McD accept Dogecoin ya. Pas video sebelumnya kita juga sempat membahas Dogecoin juga di sini. Teman-teman bisa, kalau misalnya belum nonton, mungkin bisa nonton juga videonya. Nanti saya linkin di deskripsi ya. Jadi di sini memang pada saat Elon Musk tweet sempat harga Dogecoin naik juga, melambung gitu ya. Tapi langsung turun lagi biasanya ya. Dan memang ada sesuatu sih tentang MACD dan market crypto juga. Banyak orang yang membuat ini menjadi lelucon lah sedikit istilahnya ya. Ini ada tweet dari si Plan B, kalau teman-teman tahu juga. Dia ada bilang ini lagi printing candle-nya tuh hampir mirip dengan logonya MACD lah istilahnya ini. MACD. Apakah ini double top? Nanti coba kita bahas juga di dalam video ini ya, MACD. Oke. Nah, kita bahas di minggu ini sebenarnya ada satu momen penting gitu ya. Momennya apa? Momennya adalah ini. FOMC meeting gitu ya. FOMC meeting untuk Januari. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 25 sampai 26 Januari gitu. Teman-teman bisa lihat dari sini. Dan apa yang akan terjadi di FOMC meeting? Ini sempat yang kita bahas juga di video yang ini, Market Crypto Crash. Itu tentang kenaikan suku bunga. Mungkin Federal Reserve atau Central Bank Amerika ini akan kasih bocoran mungkin, atau mungkin kasih signal kira-kira apakah dia mau naikin suku bunga atau enggak. Kita sudah sempat membahas juga dampaknya kalau kenaikan suku bunga itu bagaimana dan lain-lainnya juga gitu ya, terhadap aset, saham, kripto dan lain-lain. Nah, kalau kita bahas juga nih ada satu tweet dari si Tarek Mansur. Ini cukup memberikan gambaran juga sih kalau teman-teman yang mau lebih tahu mengerti tentang kenaikan suku bunga ini ya. Kita coba bahas sedikit aja. Tomorrow Federal Reserve meeting might be the single most critical event in determining the future of the economy. Jadi intinya ini momen penting lah untuk masa depan ekonominya gitu ya, bukan hanya untuk Amerika tapi mungkin ada efek terhadap ke dunia juga. Dan dia bilang bahwa 2021 ini memang a crazy growth di financial asset. Teman-teman bisa perhatikan dari aset mungkin saham ataupun kripto juga itu cukup booming juga ya, economic boom lah istilahnya ya. Nah, salah satu indikasi kenapa bisa economic boom, teman-teman bisa perhatikan juga memang adanya high inflation atau inflasinya tinggi. Ini saya coba zoom sedikit jadi teman-teman bisa baca juga. Jadi ekonomi tuh overheat istilahnya, cukup booming, pertumbuhannya tuh nggak bisa terkontrol lah istilahnya seperti itu. Dan adanya high inflation ini pasti membuat central bank suatu negara, apalagi the Fed ini pengen kontrol inflasinya. Dan bagaimana cara dia kontrol inflasi? Salah satunya itu dengan suku bunga gitu ya. Apakah dia mau naikin suku bunga atau apakah dia mau turunin suku bunga atau keep the same. Sebenarnya kalau turunin udah kemungkinan besar sih nggak mungkin gitu ya, antara sama ataupun naik. Makanya di sini si Tarek bilang the Fed is now faced with a critical decision, dua decisi, antara naikin atau keep them largely the same lah, atau sama. Dan on Wednesday berarti hari Rabu, Federal Chairman
Jerome Powell, jadi ketuanya sendiri ini akan bahas gitu. Kira-kira signalnya apa nih antara dia bakal naikin atau enggak. Gitu. Jadi penting. Dan ini sedikit kita bahas kedua potensinya ya. Do not raise interest rate. Kalau misalnya Federal Reserve nggak naikin interest rate, apa yang akan terjadi? Mungkin the engine keeps running. Jadi mungkin aset akan tetap rally terus gitu ya, tetap naik. Mungkin kripto naik lagi, mungkin saham naik lagi. Dan ini kalau misalnya do not raise interest rate, mungkin ini kripto bisa kembali booming lagi. Ada potensi gitu ya. Tapi apa? Tapi kelemahannya apa? Kalau misalnya do not raise interest rate, pasti inflation keeps ripping, atau inflasinya tetap bakal tambah tinggi dan tambah tinggi. Apakah itu bagus? Sebenarnya nggak gitu bagus juga gitu ya. Karena apa? Karena pasti barang-barang kita lihat nih, bread, roti lebih mahal, gas lebih mahal, bensin lebih mahal, dan lain-lain gitu ya. Lalu kalau misalnya dia naikin suku bunga bagaimana? Kalau Federal Reserve naikin suku bunga. Kalau naikin suku bunga, memang ini cukup bagus. Raising interest rate is an effective way to slow down the economy. Jadi ekonomi bisa lebih slow, lebih tenang gitu ya. Tapi problemnya apa? Problemnya karena sekarang inflasinya udah tinggi banget. Pada saat suku bunga dinaikin, mungkin ini bisa menjadi alasan untuk resesi. Mungkin ekonomi bisa crash dan lain-lain. Apakah bisa? Ya intinya seperti itu gitu ya. Dia pakai analogi, car engine analogi. Kita nggak akan terlalu bahas. Intinya kalau dia bilang, economists often talk about soft landing, di mana it means a slowdown of the economy without a crash ini. Tapi kalau soft landing ya, kalau teman-teman perhatikan ini, soft landing ini lebih gampang dikontrol pada saat apa? Pada saat inflasinya nggak terlalu tinggi. Kita lihat di sini. Kalau inflasinya nggak tinggi, soft landing itu mungkin masih bisa. Masalahnya untuk yang kita alami sekarang itu apa? Ya itu adalah inflasi kita tuh tinggi sekali gitu. Inflasinya jauh lebih tinggi dari yang biasanya, hampir 9% ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya soft landing, ini kira-kira grafiknya seperti ini. Ini soft landing ya, jadi lebih landai lah istilahnya gitu ya. Tapi biasanya dari previous case sebelumnya, what has happened historically, ini malah turunnya langsung drastis gitu. In short, if Powell signals that a series of aggressive interest rate hikes is coming, a recession will become likely. Ini kalau menurut si Tarek. Sekali lagi ini pendapatnya si Tarek gitu ya. Jadi bukan berarti, wah ini kalau misalnya the Federal naikin suku bunga, berarti bisa resesi atau economic crash. Sebenarnya nggak gitu juga. Ini hanya suatu gambaran aja ya, satu perspektif dari tweet ini. Nah, lalu kita bahas beberapa tanda lagi. Ini dari si Willy Woo. Willy Woo bilang early signs that institutional money is starting to come back in. Jadi ini institusi-institusi besar lah istilahnya ya. Kalau kita perhatikan lagi di sini, kalau teman-teman perhatikan, ini chart warna biru ini adalah grafik Bitcoin gitu ya. Yang kita mau bahas ini adalah yang di bawahnya nih. Ini institution money. Dan memang kalau kita perhatikan, ini money atau uang dari institusi yang besar gitu ya. Ini udah drop keluar dari bisa dibilang Bitcoin dari bulan Oktober gitu. Ini ada penurunan. Kalau kita zoom sedikit ya, udah turun gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan sekarang di Januari 2022 nih sudah kembali lagi di atas garis warna merahnya lagi. Ini dia ambil data dari CoinGlass. Kalau teman-teman mau baca. Jadi ini mungkin ada sedikit sentimen positif, berarti institusi sudah mulai masuk lagi ke Bitcoin. Lalu korelasi dengan stock market ini kita juga akan bahas. Gimana si Will Clementi sedikit bilang bahwa biggest day volume for the Nasdaq in over 10 years. Ini volumenya paling besar lah istilahnya. Kapan? Ini kemarin ya kalau nggak salah. Kemarin, nanti kita coba lihat dari teknikalnya juga. Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri, ini volume ini tinggi sekali gitu ya. Bukan hanya buat Nasdaq, tapi ada beberapa juga. Dia di bawah sini ada juga dari ARK gitu ya. Ini juga volumenya tinggi. Ini kalau kita perhatikan dari S&P 500 sendiri. Mana? Kita coba lihat ya. Nah, kita lihat dari sini S&P 500 sendiri memang kemarin ini sempat turun. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 24 Januari ya. Tanggal 24 Januari ini sempat turun, tapi langsung kembali bounce back up lagi. Dan kalau kita perhatikan secara volume memang ini tinggi sekali gitu ya. Dan memang sempat kita mention juga di mana level berapa nih? Kemarin kita sedikit analisa 4.300-an ya. 4.300-an ini menjadi level resisten dan support yang cukup kuat. Jadi memang ini sempat kita breakdown ke bawah, tapi langsung ada demand lagi untuk membawa ini ke atas lah istilahnya. Nanti kita lihat lah pada saat market saham buka ya. Jadi kalau untuk sekarang memang korelasi di saham, market saham dan market crypto ini masih ada gitu. Biasanya kalau misalnya market sahamnya merah, mungkin Bitcoin bisa merah. Kalau market sahamnya hijau, mungkin Bitcoin bisa hijau. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya rasa juga mungkin ke depannya gitu ya. Karena mungkin ini crypto ini hanya baru belasan tahun kan, dari tahun 2009. Kedepannya mungkin ini market crypto bisa lebih independen lagi, lebih mature lah gitu ya. Karena market saham kan sudah ratusan tahun juga. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk juga dari sini.
CC15 Capital, dia ada sedikit bilang this is how you buy 1 billion in Bitcoin in 2 months. Jadi ada suatu wallet, kan kita bisa track walletnya ya. Ini sudah ada Bitcoin seharga sekitar 1 miliar dolar, dan ini juga cukup banyak. Yang menariknya adalah di bulan November 2021 wallet dia tuh 0 dolar gitu, dan sekarang ini sudah 1 billion dolar. Dan ini dia kasih sedikit tentang DCA. DCA itu atau DCA itu adalah dollar cost averaging, dimana teman-teman kalau mau investasi misalnya 1 bulan investasi terus gitu. Jadi ada planningnya lah istilahnya gitu ya. 1 minggu invest, minggu depan invest lagi, dan lain-lainnya gitu ya. Nih teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi dia belinya nggak langsung all in, karena banyak yang all in juga ya. Lebih baik itu ada planning, dicicil. Itu paling bagusnya juga seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat dari historicalnya juga. Mana ini datanya ya. Kita bisa lihat nih dari 14 November dia beli 0,01 Bitcoin, 24 November dia beli 2000 Bitcoin, 5 Desember dia beli 4600 Bitcoin. Ini harganya pun mana balance USD ya. Ini harganya pun beda-beda gitu ya. Dan waktu market crypto turun pun dia juga tetap beli gitu. Dia beli 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, 200 Bitcoin. Ini namanya dollar cost averaging. Apakah akan successful di depannya? Nanti kita lihat aja, hanya waktu yang menentukan. Tapi kalau kita lihat dari tren Bitcoin sekarang, ini masih selalu naik istilahnya. Jadi kalau dia dollar cost averaging terus, harusnya itu akan menjadi return yang positif gitu ke depannya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang Bitcoin. Apakah Bitcoin bisa reversal gitu ya? Ini cukup menarik kalau teman-teman perhatikan. Kalau misalnya kita ambil tarik garis dari all time high dia di awalnya di April 2021 gitu ya. Lalu kita tarik ke all time high-nya dia sebelumnya di sekitar November kan. Lalu kita tarik ke bawah. Ini pakai parallel channel ya. Parallel channel di sini kalau teman-teman tanya. Nah, lalu kita tarik garis. Ini mungkin kita panjangin sedikit ya. Nah, kalau kita bisa perhatikan di sini, ini tuh Bitcoin persis berada di parallel channel ini. Bahkan kemarin pada saat kita turun pun ini persis di level berapa nih? Kemarin kita turun di level 32.000. Ini juga persis di bottom ya. Ini pun persis juga di bottom di bulan Juni, Mei sampai Juli 2021 tahun lalu gitu ya, di sini bottomnya. Jadi apakah di sini ada potensi kita bottom di sini? Mungkin ada. Dan ini sebenarnya cukup valid juga sih. Kita lihat dari ini topnya, kita lihat middle line di sini atau garis tengahnya yang bisa menjadi support ataupun resistance. Ini juga cukup lumayan on point lah istilahnya. Ini kita lihat dia turun, ada sedikit bounce gitu ya. Lalu di sini ada sedikit resistance, sedikit garis tengahnya lah istilahnya ya. Kita breakdown ke bawah, dia mau naik ke atas, di sini ada resistance lagi gitu. Resistance ke reject, sekarang ke bawah lagi. Kira-kira itu. Ini salah satu gambaran di mana mungkin ada potensi kita bottom. Kita masuk ke chart lainnya. Kita lihat dari Bitcoin USDT di sini. Nah, kenapa misalnya Bitcoin bisa rally? Ini juga menarik sih. Kenapa? Karena memang kita lihat kalau kita perhatikan ini, kita pada saat kita turun, ini kita belum ada relief rally atau nggak ada kenaikan mungkin 10% atau 20%. Ini kita naik berapa persen nih? Ini kita naik 14%. Tapi habis itu kita turun, nggak ada kenaikan yang cukup tinggi lah istilahnya. Di sini istilahnya bear tuh lagi merajalela di Bitcoin gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga indikatornya yang sempat kita mention, relative strength index atau pakai RSI, di mana RSI-nya ini sudah benar-benar oversold gitu. Ini udah cukup parah juga sih. Ini udah paling bawah istilahnya, sentimennya tuh benar-benar negatif, bahkan lebih parah dari crash waktu COVID gitu di Maret 2020 istilahnya ya. Benar-benar negatif kalau teman-teman perhatikan. Dan jadi mungkin kalau misalnya oversold ini biasa mungkin akan ada rally sedikit lah, ataupun kita lihat antara relief rally ataupun kembali bisa melanjutkan tren berikutnya, istilah seperti itu. Jadi ini salah satu reason atau alasan kenapa market crypto bisa bounce sedikit. Nah, awalnya juga sampai kita bilang juga ya di mana nih? Di Fibonacci yang kita ambil dari low-nya di base-nya sini di sekitar 40 ribuan sampai all time high-nya, kita lihat dari sini memang persis juga dia di level Fibonacci 1,414 gitu. Kenapa waktu itu kalau teman-teman nonton video ini ya, di sini nanti saya coba linkin juga, kita sempat call memang ini mungkin Bitcoin bisa turun sampai sekitar 32 ribuan gitu ya. Dan kita ada mention juga di mana 30 ribu ini menjadi support kuat. Apakah Bitcoin bisa ke level 1,618 30 ribu? Mungkin masih ada potensi. Tapi kalau saya rasa untuk sekarang memang kita mungkin akan ada sedikit penguatan. Tapi ini lebih karena mungkin kita bisa menunggu dulu sih. Bagaimana sih situasi atau keputusan dari FOMC meeting ini. Kalau misalnya situasinya positif, mungkin ada potensi kita relief rally, mungkin kita bisa touch atau kita mungkin bisa naik sampai 38.000 ataupun 40.000.
Nah, nanti di 40.000 ini akan menjadi momen penentuan apakah kita bisa break trend atau enggak gitu ya. Karena kita lihat dari sini kita belum bisa break dari resistance line ini gitu. Kalau misalnya kita bisa break, berarti artinya mungkin ada potensi kita reversal. Tapi kalau enggak, mungkin kita malah konsolidasi atau bahkan kita turun lebih dalam ke 30.000 di sini. Ini yang worst scenario sih sebenarnya, kita turun ke bawah lalu konsolidasi seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita turun seperti ini nggak ada penguatan, bisa dibilang mungkin kita akan sedikit lama sih, mungkin bisa berminggu-minggu atau beberapa bulan untuk bisa recover kembali untuk naik mengalami penguatan. Kira-kira itu. Kalau misalnya FOMC-nya cukup bagus, hopefully kita bisa recover di sini, bisa breakout dan bisa melanjutkan penguatan lah. Kira-kira itu. Kembali lagi, ini disclaimer on, teman-teman bisa do your own research juga. Dan itu saja sih video dari saya. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai akhir, mungkin bisa komen emoji diamond kali, emoji diamond di kolom ya. Jadi biar saya tahu juga. And thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.